Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu jam 4 kita baru banget selesai persiapan breeding. Breeding massal lagi tentunya. Ini di belakang kita ada kalau kalian lihat di baskom ini ada jenis plakat Guardian sama RGGB Red Gold Galaxy Barongsai. Jadi crossingan dari Barongsai sama Guardian. Pindah ke sana kalian lihat di ujung sana itu baskom ada 22, di atasnya ada 2. Di sana juga kita breeding. Ada sekitar banyak banget RGG, terus ada Guardian, ada multicolor Red Guardian, ada HM multicolor, RKC juga ada. Kita akan spill project yang ada di Galaxico Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen ikan ceban 100 ribuan, pokoknya settingan indukan 100 ribuan, enak-enak jos pokoknya. Langsung ke Instagram kita di calon_cuan. Kalau enggak ke Shopee langsung ya, mumpung ikannya lagi promo untuk spesial 99. Jadi kita langsung ke videonya. Nah, ini jam 4 sore Jadi kita bikin video ini jam 4 sore. Jadi kalau misalnya kalian lihat kita dari ambil sudut sini ini udah full semua Ini kapasitas sudah full, sana udah full, udah nggak bisa, kiri kanan ini juga udah full. Yang sebelah sini ini juga udah full semua. Ini keisi semua sama burayak. Tinggal yang sebelah sini. Ini kosong Ini kiri kanan kita baru deret buat nanti rencananya untuk diisi yang baru breeding. Nah, setelah ini pindah ke pembesaran kiri kanan ini udah nggak muat lagi Jadi rencananya setelah ini full kita akan isi dengan kolam terpal. Jadi kita akan pakai kolam terpal lagi Kemungkinan ini ada 4 yang kita isi, 1, 2, 3, 4. Ini ukuran panjang 2, lebarnya 1,5. Tapi kita terpalnya tingginya 30 cm Jadi nanti kita beli tingginya cuma 30 cm, lebarnya 1,5, panjang 2 meter untuk kita isi 5 pasang per satu kolam. Jadi biar digabruk semua. Nah, kita akan spill indukan yang ada di Farm Galaxico Indonesia, jenisnya dan juga proyekan apa aja sekarang. Nah, kita breeding alhamdulillah sekarang ada 40 pasang langsung kita breeding massal. Kenapa? Karena stok gue lagi habis Stok kita habis, kita langsung besar-besaran langsung project Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada jenis Guardian Galaxy. Nah, Guardian Galaxy ini kalau lihat ini jantannya kita pakai Guardian. Nah, Guardian itu apa Guardian itu dia merah dan juga sisiknya itu seperti RGG tapi dia bukan RGG. Kalau RGG dia bintik-bintik, kalau Guardian dia sisiknya sisik galaksi putih tapi dia ke gold. Nah, seperti ini Nah, female-nya kita pakai yang Guardian multi Jadi ini udah crossingan female-nya dari Guardian sama multi bisa lihat. Nah, kita mau nyetak apa ini kita mau nyetak RGGM. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu settingan RGGM kayak gimana, nah seperti ini female-nya kita pakai yang Galaxy Multi Line Guardian, jantannya kita pure pakai yang Guardian. Nanti anakannya kemana ini anakannya nanti dia ke arah RGGM yang sering gue bilang RGGM. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat settingannya. Dan juga pindah ke sini ada apa ini ini ada Guardian Galaxy Multi. Jadi ini versi yang warnanya lebih rame Nah, ini juga sama. Jadi kalau lihat ini ada Galaxy Multicolor genetik simpanan. Ini yang kita panen dari Bekasi waktu itu Tambun Kita breeding kita pengen dapetin genetik ulang untuk kita kembangin lagi, untuk kita kuatin lagi. Ini juga sama, ada Guardian Galaxy nih. Ini jantannya, betinanya juga sama tuh. Kalau pindah ke sini juga sama, ada Galaxy Multicolor, pindah ke sini juga sama. Ini RGG. Jadi RGG ini kita cetak sepasang aja. Kenapa sepasang aja? Karena yang duanya itu belum stabil atau belum enak. Nah, jantannya pengen lihat dong Nah, ini jantannya tuh. Kalau RGG seperti ini RGG-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya lihat RGG-nya ini sepasang female. Ini kita baru beli juga bukan bukan hasil panenan gua. Kenapa? Kalau hasil panenan gua masih burayak. Jadi alhamdulillah kalau misalnya pengen lihat untuk project RGG di sana ada beberapa lubuk kita akan sepil. Jadi kalau sekarang kita masih kembangin dari petani lain, tapi kita kuatin di sini kita kencengin lagi. Nah, pindah ke sini ada apa? Pindah ke sini ada Galaxy Multicolor Blue Galaxy. Ini juga sama, ada Guardian RGGB ini ini crossingan dari Barongsai sama Guardian. Nah, bisa lihat. Terus ini female-nya kita pakai Guardian, jantannya kita pakai yang RGGB. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini RGGB, kalau yang ini RGGM. Jadi udah pasti paham ya kenapa kita sebut RGGM, karena dia crossingan dari multicolor sama Guardian. Kalau RGGB dia crossingan dari Barongsai sama Guardian. Kenapa di crossing? Karena kita pengen dapat varian yang lebih baik lagi atau variasi yang lebih banyak, strain yang terbaru Ini ada Galaxy Multicolor. Ini yang genetik simpanan yang dari Bekasi. Ini juga sama, ada FCCP Yellow. FCCP Yellow ini size induk Ini babon.
Ini juga sama, ada FCCP yellow 2 pasang kita breeding. Pindah ke sini ada barongsai. Pindah ke sini ada multicolor genetik simpanan. Ini juga ada RKC. Nah, RKC kita breeding juga. Terus pindah ke sini juga sama, ada jenisnya Guardian. Yang sebelah sini ada multicolor, sebelah sini juga sama ada RKC. Nah, ini juga RKC, ini juga sama ada HM. Nah, ini HM, ini HM multi. HM multi kenapa stoknya masih kosong? Masih burayak yang di sini. Kalau di petani kenapa? Masih di ren, masih baby ya. Jadi petani itu ikannya udah banyak yang HM multicolor, tapi masih baby ya. Masih apa? Masih size S di petani. Udah dibotolin tapi ikannya masih size S, belum panen. Nah, kalau di gua sendiri project HM-nya itu masih burayak atau masih umuran 3 mingguan. Nah, kalau yang lihat di sini, ini jenisnya Guardian Galaxy sampai ke sini sampai ke sana ini Guardian Galaxy. Kalau yang di sana kita akan lihat proyekannya. Jadi proyekan di Galaxy Co Indonesia sekarang udah full. Kita kapasitas sekarang ada 100 lubuk ya. Kita udah penuh 100 lubuk sampai ke sini. Jadi ini pindah ke pembesaran kita udah full, udah over kapasitas. Nah, pertanyaannya yang sering kalian lihat, ikan sebanyak ini gimana cara penjualannya? Nah, kalau misalnya cara penjualannya gua akan bahas sedikit. Nah, cara penjualannya ikan sebanyak ini kalau misalnya lancar sampai panen, ini kemungkinan ada kalau misalnya disortir ya. Kita ambil satu bak aja kalau misalnya sortirannya dapat 200 ekor aja. Kalau misalnya dikali 100 lubuk udah berapa? Ambil pahitnya setengahnya lagi kita ambil Jadi udah lumayan banyak banget Belum ikan di petani gua megang 4 petani yang masukin ikan ke sini dengan catatan genetik dan kualitasnya juga sama. Nah, kalau misalnya kalian tanya penjualannya gimana ikan sebanyak ini. Jadi alhamdulillah penjualan kita melalui Shopee, terus Telegram, terus WA, terus YouTube sama TikTok, Facebook juga. Jadi kita main semua. Kalau di Facebook kalian bisa gabung di grup-grup cupang Indonesia. Kalau misalnya kalian pengen ekspor ke luar negeri, kalian gabung ke grup luar negeri, terus kalian share foto video ikannya, kalian upload. Nanti kalau misalnya ada buyer bule yang tertarik, kalian bisa lihat pesan, nanti ada pesan masuk, kalian tinggal nego harga aja di situ. Nah, terus kalau misalnya TikTok, kalian tinggal lihat aja TikTok live. Kalau misalnya kalian lihat yang akun-akun besar yang live di TikTok, angka 1 sampai 10 kalian tinggal live di situ aja. Yang penting harus berani ngomong dan juga jangan malu di kamera ya. Karena kalau misalnya kalian pengen berkembang, kalian harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, terus di mana lagi? Instagram kita juga main, ada Galaxy Koi Indonesia, terus ada juga calon_cuan. Jadi banyak banget media sosial yang memang bisa kita akses untuk menjual ikan cupang. Yang penting dengan catatan kualitas, jangan kalian lupakan, jangan sampai ngebreed ikan sebanyak seperti ini ketika panen besar kita nggak ada kualitasnya, pasti kalian bingung ngejualnya. Jadi kalau ada kualitas pasti ada bayarnya. Jadi intinya ada kualitas ada bayar seperti itu. Nah, juga enaknya kalau main kualitas, 1 ekor sepasang kita jual bisa harga tinggi. Tapi kalau misalnya main quantity, 1 ekor itu kalau misalnya kita jual 3.000 4.000, tapi perbandingannya kalau kita main kualitas 1 ekor atau sepasangnya kita jual 400.000, perbandingannya dengan 4.000 itu jauh ya. Tapi kita enggak mengesampingkan yang quantity. Kita memberikan penjelasan ke kalian itu, kita kalau misalnya pengen bicara ke depannya, lebih baik bermain secara kualitas ya, biar kalian tuh bisa berkembang dan lebih maju lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mengutamakan kualitas, nanti kedepannya kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik di anakannya. Gue udah pernah nyoba sendiri, pengalaman gue sendiri. Jadi kita sharing aja di video kita. Dan ya, kalau misalnya kalian lihat ikan yang ini kemungkinan panen di akhir tahun. Jadi akhir tahun ikan akan boom, akan banyak banget. Ini juga udah over setelah kita breeding 40 pasang. Ikan udah nggak nampung di sini, kemungkinan yang breeding selanjutnya kita akan pindah ke kolam nila ya. Jadi kalau kalian lihat di konten gue ada kolam bundar nila 2, itu akan kita isi ikan cupang dua-duanya ya. Karena nanti breeding berikutnya ikan di sini nggak nampung Jadi gue udah mesan kolam terpal untuk 4 itu, tapi belum datang. Jadi kita akan lihat proyekan selanjutnya ya. Nah ini kalau misalnya kalian ingat ini lubukan ini jenis lubuk apa? Ini jenis lubukan blue rim ya. Jadi kalau kalian lihat blue rim ini kok sedikit anakannya. Ini kita pecah 3 ya. Jadi ini padat banget. Kita hitung itu perkiraan ada 800 ekor Jadi bener-bener gokil, alhamdulillah. Ini satu induk ada 700 sampai 800 ekor. Ini kalau misalnya lihat, ini jumlahnya udah sekitar 200 ekoran karena satu bak seperti ini kita maksimalin di angka 250 ekor. Kalau misalnya kebanyakan dia lama gedenya Nah, ikan ini kita pecah jadi 2. Nah, salah satunya ini 1 2. Jadi ini tuh pecahan dari yang tadi nih. Nah, ini pecahan dari yang tadi. Nah,
Biar apa kita pecah? Biar gede. Kalau misalnya kita padetin satu bak, dia bakal lama gedenya, bakalan bantet. Jadi bantet itu dia kayak apa? Kayak gigi buruk gitu. Jadi badannya kecil, palanya gede. Jadi kurang bagus gitu. Nah, ini kita pecah jadi dua untuk apa? Untuk dia tidak padat. Jadi satu bak ini kita isi 200, ini 200, dan yang di sana kemungkinan 200 lebih. Karena ini masih banyak banget di dasar. Jadi alhamdulillah kepadatan banget. Nah, terus yang lihat di sini, ikan ini kan kemarin full padat. Ini juga sama kita tebar. Ini kalau misalnya lihat ini masih padat. Ini udah kita pecah jadi dua karena kepadatan ini. Dan alhamdulillah ini jenisnya apa? Ini jenisnya kalau lihat ini jenisnya jenis RGGB. Ini anakan dari Red Gold Galaxy Barongsai. Nah, anakan ini kita hasil dari genetik petani juga. Jadi memang kalau RGGB, RGGM, terus Guardian, Barongsai itu benar-benar pure dari genetik petani farm Galaxy Co Indonesia. Jadi nggak ada beli dari genetik luar, jadi nggak ada beli dari petani lain. Tapi kalau jenis RGG itu pure kita beli dari indukan petani lain, tapi kita breeding di sini untuk kita kuatin lagi ya. Jadi kita lebih ke arah kembangin lagi. Nah, contohnya apa? Ini jenis RGG. Bukan yang ini. Ini mah HM Yellow. Kalau yang ini HM Yellow, yang ini RGG. Nah, ini RGG kita pecah dua juga karena ini kepadatan. Jadi kalau misalnya lihat ini satu induk udah lumayan, burayaknya udah nggak terlalu padat, dan ini kita pecah ke sana. Jadi yang RGG ini satu kita pecah ke sini karena saking padatnya. Nah, ini burayak RGG nih. Nah, ini juga sama burayak RGG. Ini banyak ini padat. Yang tadi kita pecah ke sini dua karena ini anakannya kemungkinan ada 500 ekoran lebih. Nah, RGG mana lagi? Ini RGG juga. Tuh, ini RGG juga. Nah, kalau yang ini crossingan dari RGG sama Guardian. Jadi kita pengen dapat strain lagi. Jadi biar kita kencengin lagi nanti, dan hasilnya juga insya Allah semoga memuaskan dan juga sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya kalian pengen cetak ikan yang berkualitas, kalian harus bisa fokus ke dalam satu jenis dulu ya. Kalau misalnya kalian udah fokus ke satu jenis, kalian bisa melebar ke jenis yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya gue sendiri fokus di usaha itu, pertama itu gue fokus di Galaxy Multicolor. 4 tahun gue fokus di Multicolor dari 2017, 18, 19, 20, 4 tahun ya. Tapi kalau mulainya dari 2015 sampai 16 itu udah fokus juga di Multicolor. Tapi kita fokus totalnya itu setelah resign kerja di Indomaret dari tahun 2017 November. Tapi kalau main ikan cupang dari 2015, artinya kita fokus di Multicolor itu dari tahun 2015 pertama kali kita main, langsung fokus ke koi sampai ke 2020 kita fokus di koi. Tapi 2021 kita melebar ke jenis yang lain, kita ekspansif ke jenis yang lain. Kenapa? Karena kita udah merasa bahwa di Galaxy Multicolor kita udah punya punya project, kita udah punya perkembangan yang lebih baik, kita punya genetik, kita punya kualitas, kita punya nama, kita punya ciri khas tersendiri ya. Jadi kalau misalnya udah dikenal orang dengan ciri khas tersendiri, brandnya terkenal, nah itu bisa memudahkan kita untuk perkembangan usaha lebih maju lagi ya. Dan tentunya setelah itu kita harus melebar ke jenis yang lain, ekspansif ke jenis yang lain, FCCP, Guardian, segala macam kita mainin sekarang. Dan tentunya untuk perkembangan usaha yang lebih baik lagi. Jadi buat kalian fokus ke dalam usaha kalian, jangan ketika baru memulai terus ada kegagalan kalian nyerah. Berarti mental kalian belum dapat untuk menjadi pengusaha. Tapi kalau misalnya kalian udah kuat menjadi mental pebisnis, mental pengusaha, kalian harus siap untuk mengalami yang namanya kegagalan di awal. Karena gue juga sama, gagal di awal berkali-kali, tapi gue nggak mau menyerah, tapi gue harus bangkit. Jadi buat kalian yang gagal terus bangkit, kalian luar biasa. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.